Oke, kawan-kawan, sini kita dapati permasalahan laptop yang mati total. Sebelumnya laptop ini sebenarnya maaf ya, soalnya laptop ini sebelumnya lupa kami rekam untuk asumsi arus sebelum dikerja ya. Jadi begini, kondisi laptop ini awalnya dicolok cas, ampernya naik, voltasenya turun gitu. Nah, jelas bahwa kerusakan ini, permasalahan ini biasanya diakibatkan atau disebabkan oleh tegangan 19 volt yang ngeground sebagian. Jadi ada tegangan yang dan arus yang ngeground sebagian ya. Dalam artian kemungkinan besar komponen kapasitornya ada yang bocor, sehingga terjadi hubungan singkat antara plus dan minus. Kawan-kawan, di sini langsung saja. Kita di sini saya ambil dikarenakan sudah ketahuan 19 volt yang bermasalah. Maka dari itu seperti video yang kami sertakan di situ, di video tersebut kawan-kawan bisa simak. Yang saya tunjuk itu komponen kapasitor ya. Setelah kami lakukan suntik tegangan atau injeksi tegangan di area kapasitor berukuran 25 volt, tegangan yang saya suntik itu hanya 5 volt aja, namun ampernya, current konstannya atau CC nya itu 5 ampere. Setelah kami injek tegangan, muncul asap dan kapasitor itu meledak, pak, seperti itu. Dan meledaknya kapasitor itu menandakan bahwa benar analisa kecurigaan kami, yang bermasalah adalah komponen pasif seperti kapasitor. Dan di skema ini bisa dilihat, jadi kapasitor yang short itu di area ini, PC4112, PC4110. Namun yang bermasalah itu adalah PC4112. Yang lainnya ini ikut ngeground dikarenakan satu rangkaian ya, satu jalur begitu. Setelah komponen ini dicabut, komponen lainnya udah aman. Tapi tetap aja komponen ini solusinya gimana? Komponen ini, kapasitor ini bisa dibuang, bisa diganti. Namun yang saya lakukan di sini adalah melakukan penggantian. Karena kan dilihat dari fungsi dari kapasitor ini merupakan filter ya. Saya lupa ini bentuknya kopling atau dikopling, tapi biasanya sih kalau seperti ini kopling ya. Jadi tegangan dari ini net name-nya ini power 3D3V DC bat out. Tegangan ini merupakan tegangan 19 volt. Nah, masuk ke MOSFET ini, PU4101. Di motherboard, di logic boardnya bisa dilihat PU4101. Jadi di sini menggunakan logic board ya, board view. Logic boardnya di sini. Fungsi IC ini untuk mengeluarkan tegangan 3D, 3 volt dan 5 volt. Tentu saja untuk mengeluarkan tegangan 3 volt 5 volt ini IC SMPS ini atau memiliki syarat kerja. Jadi IC ini tentu saja syarat kerjanya pertama dia harus butuh tegangan kerja.
19 volt. Dan tegangan N-trip 5. Jadi tegangan ini harus keluar nih. Ini sebelum on off ditekan. Oke. Namun di sini saya tidak membahas tentang gimana cara kerja untuk IC PU4103 ini, atau lebih tepatnya IC RT8223. Ini nggak saya bahas ya, dikarenakan ini akan sangat luas pembahasannya. Saya cuma sedikit menyinggung tentang cara kerja dari IC ini. Jelas aja laptop ini mati total, dikarenakan power 3D 3V DC backout ini ngeground sebagian. Nah, sini kita coba angkat, buang ketiga kapasitor ini, dan kita cari kapasitor dari Kannibalan yang ukurannya 25 volt, jangan di bawahnya. Dikarenakan kalau kita pasang di sini kapasitornya, hati-hati ya, kalau asal-asalan nggak memperhatikan nilai dari kapasitor tersebut, bisa-bisa laptop itu juga kembali short. Jadi ganti dengan nilai yang paling tidak lebih tinggi daripada nilai tegangan yang akan dilewati oleh kapasitor tersebut. MOSFET ini fungsinya sebagai upper dan di bawahnya ini sebagai lower. Jadi ada dua. Saya sedikit membahas ya tentang IC ini. IC RT8223 pada laptop Acer Aspire V5471 berfungsi untuk mengeluarkan tegangan DC murni 3 volt dan 5 volt. Tegangan ini keluar melewati induktor dan tentunya di drive. Melalui tegangan ini keluar 3 volt ini keluar bukan dari IC controller tersebut, melainkan hasil penurunan dari nilai dari 19 volt dari gate di kaki drain diloloskan ke source yang ketika dia diberi tegangan gate. Jadi dikontrol oleh IC PWM ini. Ada dua. Ketika tegangan ini aktif upper, maka lowernya tutup. Ketika lowernya aktif, maka uppernya nutup. Jadi dia bergantian. Jadi tegangan yang keluar dari gate ini bentuknya itu kotak ya. Bentuknya kotak. Ini dia SMPS. Nah, sehingga mengeluarkan tegangan 3 volt. Jadi hasil penurunannya ini tergantung dari IC controller tersebut. IC controller ini yang mengatur besaran keluaran dari gate, besaran keluaran dari PL4101 ini yang dilalui oleh PL4101. Sini ada 3 volt dan 5 volt. Tentu saja syarat kerjanya dia harus butuh tegangan kerja, yaitu volt in. Juga butuh, terutama ini dia harus hadir VREC 3 dan VREC 5 ya, harus hadir. Grounding juga harus, feedback ya, harus hadir juga feedback sebagai nilai reference. Dan di sini juga seharusnya kita lakukan pengukuran menggunakan osiloskop. Jadi di sini outputnya diukur, karena kadang terjadi begini, tegangan 3 volt 5 volt ini keluar, diukur menggunakan multitester, kelihatannya normal. Ternyata setelah dicek menggunakan osiloskop, ternyata ada ripple. Ripple itu adalah noise. Jadi gelombang tegangannya itu tidak merata, ada gangguan. Kalau dilihat dari mikroskop sih normal-normal aja. Setelah kita cek ternyata ada ripple. Solusinya gimana? Solusinya tinggal ganti kapasitor. Kapasitornya itu ada di sini. Kapasitor itu memfilter noise yang ada.
Kenapa kalau ada ripple? Ripple itu tegangan yang tidak murni, jadi ada campuran. Jadi sederhananya begitu. Efeknya biasanya laptop itu kadang restart, nyala tapi dia akan restart dikarenakan ada tegangan-tegangan ripple. IC ini ya kembali lagi, IC ini fungsinya untuk mengeluarkan tegangan 3 volt dan 5 volt. Tegangan ini wajib ada dan tegangan ini seharusnya hadir sebelum on off ditekan. Sekarang kita coba cek di sini laptopnya ada nggak ya di skema ini. Dapat power sequence-nya, kita coba baca, buktikan. Jadi permasalahan laptop ini sebenarnya korslet di bagian voltage linear ya, 19 volt. Ya maaf aja kalau penyebutan saya itu ngawur atau gimana. Ya sesuai ini teknisi sesat ya, jadi nggak beraturan gitu. Nah di sini kebetulan ada power sequence. DC mode ini menggunakan baterai ya. Di sini menggunakan AC mode menggunakan charger adapter. Ini kita coba cek, kita lihat tegangan 35 volt tadi keluar sebelum on off ditekan. Buktinya ada di sini. Bentar. RTC PM power button. Nah, ini dipisah. Di sini bisa dilihat tegangan yang wajib hadir sebelum on off ditekan. Seharusnya tegangan pertama adalah tegangan RTC. Jadi butuh colok charger. Tegangan yang pertama keluar itu adalah RTC power, PCH reset, disusul oleh plus power SRC, plus 3 volt RTC LDO. Nah, yang tadi ini plus 5 volt always dan 3.3 volt always. Nah, tegangan-tegangan ini seharusnya hadir sebelum off tekan. Begitu pula plus 15 volt always. Untuk warna merah ini biasanya ini adalah signal. Jadi S5 enable adalah signal. Yang plus ini biasanya tegangan, tapi nggak tahu ya, ini versi saya. Yang saya ketahui sih ini adalah signal. AC present, KWC power button, EC. Nah, tegangan ini seharusnya hadir, semuanya hadir sebelum on off ditekan. Begitu power dicolok. Tegangan-tegangan yang hadir setelah power ditekan bisa dilihat di sequence-nya. Press power button itu selang beberapa detik dari high to low, kembali high, tegangan ini bermunculan. Mulai dari PM slip S4. Bukan, sorry. Dari sini ya, powernya kan high. Terus PM power button sini. Dari sini high, dia keluar tegangan plus 3 VLAN keluar, plus 1,5 pesos keluar, dan seperti tangga ini terakhir dia keluar tegangan HCPU reset. Nah, sederhananya kalau kita mau, jadi keseluruhan tegangan ini wajib ada, barulah laptop itu bisa on. Jadi laptop itu bisa menyala, ditekan on off bisa nyala dikarenakan tegangan-tegangan ini hadir. Di sini ada tegangan perintah, tegangan isyarat, tegangan kontrol, tegangan signal juga ada di sini. Jadi seperti PCH reset ya. Karena diketahui bahwa laptop itu bisa on dikarenakan adanya
syarat kerjanya itu bisa on dari tegangan-tegangan ini. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi di PU4. Nah, pada rangkaian inilah laptop ini bermasalah. Tepatnya di PC4112. Dia ngeground mengakibatkan laptop ini nggak bisa on. Dicongkel sedikit, laptop ini kembali normal. Seperti video berikut, kawan-kawan bisa simak. Kami lakukan pengetesan dan alhamdulillah setelah melakukan penggantian laptop ini sudah berhasil on dan normal. Dilihat juga dari nilai asumsi arusnya sudah normal ya, nggak short lagi. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata atau salah ucapan dalam pembacaan skema dan bore view. Dimaklumin aja, dikarenakan juga saya itu bukan guru, saya itu juga pelajar yang alirannya sesat. Seperti itu. Oke, sekian dari kami Lab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.